Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 253, Aku pendukung pribadimu. Rapat ditunda. Dengan dua kata, Lu Tingqiao mengambil teleponnya dan berjalan keluar dari ruang rapat. Ningxi sedang menunggu Lu Tingqiao membalas pesannya, dan terkejut ketika dia malah meneleponnya kembali. Ningxi memberitahu Xiao Tao bahwa dia sedang mengangkat telepon, lalu bergegas mencari sudut kosong untuk melakukannya. Halo, aku melihat pesanmu. Lu Tingqiao terdengar gembira. Ningxi mengetuk-ngetuk ubin keramik di dinding dengan kukunya. Oh. Saat dia mengirim pesan itu, dia tidak memikirkan apapun tentangnya, tetapi mengapa sekarang dia merasa ada yang tidak beres? Cemburu. Suara Lu Tingqiao yang rendah dan kasar terdengar dari ujung telepon. Batuk, 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 batuk. Ningxi begitu terkejut mendengar kata-kata itu hingga ia terbatuk-batuk dengan keras, lalu berkata dengan marah, siapa yang cemburu? Aku pikir penting untuk menjelaskan hubungan di dalam perusahaan, jadi aku hanya bertanya, itu saja. Sial. Pantas saja dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia cemburu. Jika itu hanya pertanyaan acak, maka saya menolak untuk menjawab, kata Lu Tingqiao. Ningxi tercengang. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia menduga bahwa Lu Tingqiao benar-benar bisa bersikap kekanak-kanakan. Lalu apa yang kau inginkan, sebelum kau memberitahuku? Lu Tingqiao, ingat pertanyaanku. Pertanyaan yang mana? Tentang rasa cemburu. Sebenarnya. Ketika dia mendengar Xiao Tao menebak bahwa itu adalah hubungan intim, dan dia memikirkan Lu Tingqiao dengan wanita lain, dalam hatinya, dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi bagaimana dia bisa mengakuinya? Jadi Ningxi berkata dengan santai, lupakan saja, jika kamu tidak mau menjawab, aku akan percaya saja bahwa kamu tidur dengan Suimo. Itu saja bisa langsung membuat skormu turun menjadi 0. Lu Tingqiao menghela napas, dan tanpa daya mengalah. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa di antara kita, kamu tidak perlu khawatir dengannya di perusahaan. Lalu mengapa orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah pendukungnya? Dan semua sumber daya yang dimilikinya, bukankah kamu meminta orang-orang untuk memberikannya kepadanya? Ningxi tidak mengerti. Aku adalah pendukung pribadimu, jawab Lu Tingqiao. Wajahnya memanas, Ningxi segera berkata dengan serius, jawab pertanyaanmu. Jangan main-main. Lu Tingqiao tertawa. Dan jangan tertawa. Lu Tingqiao akhirnya berhenti menggodanya, dan terbatuk pelan. Aku memang memberi perintah, tetapi aku tidak ada hubungannya dengan itu setelah itu. Alasan aku memberi perintah itu adalah karena bisa dibilang dia pernah menyelamatkan nyawa Little Treasure. Apa? Apa yang terjadi pada Little Treasure? Ningxi langsung menjadi cemas saat dia bertanya. Sebelumnya, agar dia lebih bersosialisasi, saya mencoba menyekolahkannya. Pada akhirnya, dia kehilangan kendali atas emosinya dan berlari keluar, dan hampir tertabrak mobil. Untungnya, ada mobil lain yang tiba-tiba keluar dan menabrak mobil itu, menyelamatkan nyawa Little Treasure. Orang yang mengemudikan mobil itu adalah Suimo. Dia mengemudi dalam keadaan mabuk, itulah sebabnya mobilnya melaju kencang seperti itu. Jadi melalui serangkaian kejadian yang aneh, dia menyelamatkan nyawa Little Treasure. Ningxi tercengang mendengar setiap hal yang didengarnya. Sialan. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang beruntung, harta karun kecil atau Suimo. Jadi, untuk membalasnya, kau memberikan perintah itu. Dia bisa mengerti mengapa Lu Tingqiao melakukannya. Bahkan jika dia menyelamatkan Little Treasure secara tidak sengaja dan bukan karena rencana, dia tetap menyelamatkannya. Ya, dia benar-benar menyelamatkan nyawa Little Treasure. Waktu itu, kenapa kau tidak membalasnya dengan dirimu sendiri? Lu Tingqiao membunuhnya dengan satu pukulan, apakah menurutmu aku akan melakukan itu pada sembarang orang?